Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie Atikullah dengan rekan tim saya yaitu Erlangga Putit Gayuhan dan Morafli Bayu Saputra serta Septa Suryawardana. Yang di sini tim kita akan mempresentasikan mengenai jurnal kita yang telah kita buat yakni diagnosis abnormalitas kontrol suhu heat exchanger di industri petrokimia berbasis Certeni faktor. Untuk outline-nya, PPT kita terdiri atas latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian tanya jawab. Memasuki yang pertama yakni mengenai pendahuluan. Pendahuluan kita ada 3 poin penting di pendahuluan ini. Yang pertama, heat exchanger merupakan peralatan kritis dalam industri petrokimia, terutama karena beroperasi pada suhu dan tekanan tinggi. Kegagalan atau penurunan performa dapat memicu resiko keselamatan dan kerugian besar. Poin yang kedua yakni kinerja heat exchanger dipengaruhi oleh parameter seperti suhu, laju aliran, tekanan, kondisi permukaan, dan kontrol valve. Masalah seperti fouling, drift sensor, dan perubahan sensor sering menyebabkan efisiensi turun signifikan. Monitoring manual terbukti lambat dan tidak mampu mendeteksi abnormalitas secara real time. Dan yang melatar belakang yang ketiga yakni penelitian ini mengusulkan sistem bakar berbasis Reni faktor untuk mendeteksi abnormalitas kontrol suhu secara otomatis. Sistem ini tidak hanya menampilkan kondisi proses, tetapi juga menaikkan tingkat keyakinan diagnosis sehingga membantu operator mengambil keputusan lebih cepat, akurat, dan konsisten. Untuk metode yang kita gunakan, yang pertama adalah desain penelitian ini yakni menggunakan pakar instrumen dan process engineer, kemudian studi literatur tentang troubleshooting heat exchanger, yang ketiga analisis data dan historis kerusakan. Kemudian metode yang kita gunakan yang kedua ini peralatan dan instrumen penelitian, yang terdiri yang pertama yakni data dari heat exchanger seperti suhu, tekanan, dan aliran, dan lain-lain. Kemudian sistem bakar metode ini faktor untuk analisis dan deteksi abnormalitas. Yang ketiga Python untuk perhitungan dan visualisasi. Kemudian metode yang ketiga yakni ada pengumpulan data. Yang pertama, data operasional heat exchanger, sistem pakar, CF untuk analisis dan deteksi abnormalitas. Yang kedua, observasi gejala abnormalitas. Dan metode yang keempat, prosedur analisis data. Yang pertama, identifikasi gejala, yang kedua, perhitungan Certeni faktor, yang ketiga, evaluasi kinerja sistem. Kemudian metode yang terakhir yakni metode utamanya yakni Certeni faktor. Untuk rumus-rumusnya terdiri dari 3 rumus utama. Yang pertama CF dari pakar dan pengguna, yakni CF HE sama dengan CF pakar kali CF user. Kemudian kombinasi Certeni faktor untuk beberapa gejala seperti rumusnya sesuai yang ditampilkan ini. Dan rumus ketiga juga untuk rumus Certeni faktor menggunakan kombinasi. Jadi Certeni faktor yang pertama dan Certeni faktor yang kedua dikombinasikan. Nah, berikutnya adalah rumusnya. Dan setelah kita observasi semuanya dan mendapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasilnya dalam pembangunan sistem mengenai datasheet. Datasheetnya terdiri dari 314 gejala, meliputi 180 gejala sensor dan transmitter, 65 gejala aktuator, dan 45 gejala sistem kontrol, kemudian 24 komponen pendukung. Nah, kemudian dari 314 gejala ini dikaitkan saling mengait dan mendapatkan 32 jenis kerusakan. Yang kedua ini pengolahan dan implementasi data diolah menggunakan nilai Certeni faktor yang digunakan dalam mekanisme inferensi sistem. Implementasi dilakukan menggunakan Python pada Visual Code Studio untuk perhitungan CF dan analisis datanya. Kemudian berikutnya adalah implementasi sistem dan tampilan termukanya. Yang pertama ada itu gejala yang diamati, nanti itu bisa dicentang. Kemudian yang kedua adalah diagnosa atau ada hasil diagnosanya, kemudian dapat diekspor hasilnya. Hasil uji sistem, pengujian fungsional. Kita menggunakan 5 penguji dengan keterangan berhasil semuanya. Kemudian evaluasi akurasi diagnosis. Dari 314 gejala ini kita menguji dengan total 22 kasus dan deteksi kasus benarnya 18 kasus, kemudian salahnya 4 kasus. Akurasinya yakni senilai 81,82%, kemudian errornya 18,18%, CF rata-ratanya yakni 94%, kemudian CF yang salahnya 72% dan CF rata-rata 90,32%. Didapatkan precision 100% dan recall 81,82%. Selanjutnya ya ini hasil uji sistem mengenai perbandingan dengan penelitian sejenis. Seperti dalam tabel ini kita dapat mengakurasikan lebih besar daripada penelitian-penelitian yang lain dan juga precision yang nilainya cukup tinggi.
dan kemudian recall kasusnya yang nilainya cukup tinggi yang tidak pernah dibahas di penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang hasil yang terakhir adalah limitasi dan arah pengembangan. Limitasinya ada 3 jenis. Limitasinya ambiguitas pada gejala overlapping, kemudian knowledge base statis, dan yang ketiga keterbatasan tracing terhadap common case failure. Arah pengembangannya ada 3 jenis, yakni hybrid intelligence, dynamic confidence threshold, dan integrasi SCADA dan monitoring real time supaya lebih terstruktur dari jurnal dari judul kita ini. Kemudian yang terakhir, masuk yang terakhir, ini ada kesimpulan. Yang pertama adalah yang kesimpulan yang bisa didapatkan, sistem pakar Bernstein faktor berhasil dikembangkan untuk diagnosis abnormalitas kontrol suhu. Yang kedua, sistem memberikan diagnosis terukur melalui nilai certainty faktor. Performa sistem yang cukup bagus, kemudian datasheet yang besar, ada 314 gejala dan 32 kerusakan. Kesimpulan yang kelima, sistem berfungsi sebagai decision support tool yang mudah diterapkan dan tanpa infrastruktur tambahan. Yang keenam, keterbatasan gejala tumpang tindih masih mempengaruhi hasil diagnosis. Kesimpulan yang ketujuh, arah pengembangannya yakni seperti yang saya sebutkan tadi, hybrid expert system dengan machine learning plus integrasi SCADA untuk diagnosis adaptif dan real time. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya dan kelompok saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.